Halo, kembali lagi bersama saya Petri Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan dari topik 4, yaitu tentang kerangka strategi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level adalah pendekatan yang mengacu pada peserta didik disesuaikan dengan kemampuan awal yang dimilikinya. Dan pendidik ataupun sebagai seorang guru perlu melakukan assessment terhadap level pembelajaran untuk peserta didik yang kemudian mengelompokkan sesuai dengan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa dan memberikan intervensi pengajaran dan keberagaman pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dengan tidak melihat usia dan kelas. Dan teaching at the right level ini memungkinkan peserta didik memperoleh kemampuan dasar seperti membaca dan menghitung dengan cepat. Kemudian guru memperoleh keleluasaan dengan menyesuaikan pembelajaran sehingga dapat sesuai dengan kondisi dan karakteristik pada peserta didik. Dan di dalam proses pembelajaran teaching at the right level ini, peserta didik lebih aktif sehingga lebih menekankan terhadap proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena apa? Karena untuk membedakan fase pembelajaran pada setiap peserta didik. Hal ini bertujuan untuk apa? Ya, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Hal ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana siswa sudah mencapai target pembelajaran pada periode waktu tertentu dan memungkinkan untuk perbaikan dan penyesuaian pembelajaran pada periode selanjutnya. Apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Yang saya pahami tentang capaian pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik atau hasil kemampuan yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Capaian pembelajaran haruslah terukur dan dapat diobservasi secara langsung untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengapa perlu capaian pembelajaran? Ya, perlunya capaian pembelajaran karena capaian pembelajaran diperlukan untuk menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan tingkat kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran membantu menentukan tingkat kemampuan dan kualifikasi peserta didik di suatu bidang tertentu. Dengan mengetahui capaian pembelajaran peserta didik, maka dapat menempatkan pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, menetapkan standar kualifikasi. Capaian pembelajaran yang digunakan untuk menetapkan standar kualifikasi atau tingkat kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Hal ini membantu memastikan bahwa peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas dan siap untuk memasuki atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjelaskan program kursus. Capaian pembelajaran membantu menjelaskan program kursus atau program pembelajaran secara lebih jelas dan terperinci.
Dengan mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, maka guru dan peserta didik dapat memahami dengan lebih baik tujuan pembelajaran dan materi yang harus dipelajari. Keempat, mengarah kurikulum. Capaian pembelajaran yang digunakan untuk mengarahkan kurikulum atau materi pembelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. Dengan mengetahui capaian pembelajaran, maka guru dapat merancang kurikulum yang lebih terfokus pada tujuan pembelajaran dan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kelima, menetapkan penilaian. Capaian pembelajaran juga digunakan untuk menetapkan penilaian atau evaluasi yang harus dilakukan terhadap peserta didik. Dengan mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, maka guru dapat merancang penilaian yang lebih akurat dan objektif untuk mengukur kemampuan peserta didik. Capaian pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Baik, maksud dari menyesuaikan dengan pembelajaran dan situasi yang ada, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik secara langsung dengan cara tidak memaksakan guru atau peserta didik itu sendiri. Proses pembelajarannya menyesuaikan dengan metode, strategi, dan konten pembelajaran dengan kondisi siswa dan lingkungan belajar yang berbeda-beda. Kemudian pembelajarannya memanfaatkan lingkungan belajar peserta didik seperti halaman sekolah, lingkungan kelas, ataupun lingkungan rumah yang dapat menjadi sumber belajar di sekitar peserta didik. Dengan mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan setiap orang. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran setiap fase adalah target pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap pembelajarannya. Setiap fase ini memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap tahapnya. Kemudian, capaian pembelajaran setiap fase sangat penting dalam menentukan kurikulum, strategi pengajaran, dan penilaian peserta didik. Dengan menetapkan capaian pembelajaran setiap fase, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, capaian pembelajaran setiap fase juga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi pencapaian peserta didik dan memperbaiki strategi pembelajaran yang kurang efektif. Bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Cara membuat capaian pembelajaran yang pertama adalah memilih, menentukan, dan mengorganisasikan materi. Yang kedua, memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas. Yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran yang tepat untuk nantinya diterapkan di kelas yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, memonitor dan mengevaluasi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pada jenjang tingkat pendidikan dasar atau SD, capaian pembelajaran setiap fase dapat terdiri dari kemampuan membaca dan menulis huruf, membaca dan menulis kata-kata sederhana, serta kemampuan berhitung dan pemahaman konsep matematika dasar.
Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran adalah menciptakan suasana lingkungan yang penuh perhatian, tanggap akan kebutuhan peserta didik dan merangsang kecerdasan. Selain itu, juga lingkungan belajar mempunyai tempat untuk bergerak, beraktivitas, dan beristirahat dengan leluasa. Pentingnya menciptakan suasana saling menghargai di dalam kelas, sehingga antar teman mereka mampu memahami dan menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya. Kemudian menumbuhkan hubungan positif atau menjalin keakraban dengan peserta didik lain dan orang dewasa, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bisa bermain bersama, mengerjakan tugas secara berkelompok, dan berkomunikasi dengan orang lain. Memberikan peserta didik keleluasaan dalam belajar juga penting, karena dengan ini mereka bisa belajar berbagai cara mereka dalam belajar, perhatian, dan dukungan dalam berbagai bentuk. Menggabungkan pengalaman peserta didik pada materi dan strategi pembelajaran, serta menggabungkan bahasa dengan budaya yang ada di rumah juga sangat mendukung, dan penggunaan metode mengajar yang tepat juga sebagai salah satu penggunaan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Bila ada kritik dan saran bisa dituliskan pada kolom chat, dan terima kasih.